timbulkan rasa tanggung jawab di dalam diri anakmu pada waktu dia masih muda. Dan beritahukan kepada dia kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi untuk mencari uang, untuk membutuhi kebutuhan dia. Poinnya di situ. Timbulkan rasa tanggung jawab dan beritahukan kepada dia bahwa kita tidak gampang cari uang. Sehingga dia harus memberikan kontraprestasi terhadap apa yang kita lakukan. Harus ada timbal baliknya. Di situ akan muncul rasa tanggung jawab. Salam sehat, salam sejahtera kepada kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Back to my channel, Mr. Lawyer on Fire. Channel dimana kita berbagi, inspire, educate, and sharing each other. Pada saat ini, topik yang akan saya bahas adalah teknis membuat anak berhasil dalam pendidikan dan bertanggung jawab untuk lingkungannya. Sebelum saya bahas ini, maka saya mau cerita dulu kepada Anda bahwa bulan yang lalu sesudah kami bepergian selama sebulan, saya datang ke kantor anak saya yang nomor 2. Anak saya nomor 2 adalah seorang advokat dan dia seorang kurator. Kami dikaruniai 4 orang anak, kawan-kawan. Yang pertama berprofesi sebagai dokter, yang kedua ini advokat, dia sekolah dari Belanda. Yang ketiga, accountant. Yang paling kecil, dia seorang bankers di salah satu bank yang besar di Jakarta. Ketika saya mampir di sana sedang ada seorang anak muda, masih muda, dan saya dengar dia bicara, "Bang, mohon maaf bang, kalau ada hal-hal yang salah dari saya selama 1 bulan ini, tolong dimaafkan dan tetaplah saya dibimbing," kata dia. Dan terima kasihlah dan saya mohon izin untuk mundur, saya tidak sanggup ikut di tempat abang. Singkat cerita dia pulang, lalu saya tanya anak saya, "Bang, kenapa? Ada siapa itu?" Dia bilang, "Ini anak dari Medan. Dia lulusan dari Fakultas Hukum, salah satu universitas yang terbesar di Medan. Lalu saudaranya minta kepada saya untuk magang di tempat saya. Nah, selama 1 bulan ini magang, saya sering tegur dia karena tidak disiplin dan kelihatannya dia nggak serius. Kemudian pemahamannya tentang hukum itu sangat jauh. Membuat saya capek," dia bilang. Akhirnya saya sempat marah juga sama dia. Saya katakan begini, kata dia, "Kamu kan dari Medan. Kamu tahu nggak? Pernah kamu ke Sambu? Kamu tahu nggak di Sambu itu apa? Segala macam manusia ada di situ. Di situ lebih mahal binatang daripada manusia yang tidak perform. Itulah Medan. Masa mentalmu dikit-dikit kamu mundur? Otakmu di mana?" Dia bilang begitu. Orang ini nggak tahan. Tepar dia, mundur. "Anak mami itu," kata dia. Aduh, saya bilang kenapa begitu ya? Oke, kawan-kawan, kenapa saya cerita ini? Saya mau menyampaikan inilah fakta yang kita hadapi. Ya. Saya tanya, bagaimana pencapaian akademisnya? Dia bilang bagus. Pencapaian akademisnya bagus, di atas rata-rata dia bilang. Tetapi mentalnya tidak ada, rasa tanggung jawab tidak ada. Kawan-kawan, semua orang tua bercita-cita agar anaknya sukses, pendidikannya, di lapangan, dalam hidupnya, bertanggung jawab dengan dirinya. Nah, dulu, tahun-tahun 60-an, tahun 50-an, tahun 70-an, kita yang dari kampung sana, orang tua kita tidak mengerti bagaimana mendidik anak dengan benar. Dia hanya tahu berangkatkan anaknya dan pergi merantau, didoakan sama dia, tidak ada teori-teori macam-macam. Tetapi apa? Banyak yang berhasil. Persoalannya adalah kita di kota ini sekarang, masalah yang kita hadapi sudah berbeda. Anda lihat, anak Anda lebih percaya kepada temannya daripada kepada kita. Dia lebih percaya dengan handphone yang di tangannya daripada mulut kita. Dia lebih rely itu. Banyak masalah yang sudah kita hadapi di kota besar ini. Nah,
Tetapi persoalannya adalah banyak yang kita temukan sekarang orang-orang yang tadinya dia pejabat, orang kaya, tapi anaknya yang jatuh narkoba lah, yang tidak bersekolah dengan benar lah, dan akhirnya menjadi beban kepada orang tua, beban kepada masyarakat. Ini yang terjadi. Yang ada akhirnya, di apa namanya dadanya, ya kan? Nah, ini kenapa bisa terjadi begini? Karena apa? Kita mau mencapai sesuatu yang berbeda, tetapi kita melakukan hal yang sama. Mestinya, kalau kita mencari sesuatu yang berbeda, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ini yang harus kita pikirkan sebagai orang tua. Nah, kawan-kawan, pada waktu anak saya yang paling besar berumur 10 tahun, itu tadi yang putri saya yang sekarang menjadi dokter, pada waktu dia berumur 10 tahun, saya mengikuti satu seminar tentang bagaimana mendidik anak di kota. Pada waktu itu diselenggarakan di SMA 8 Tebet. Pembicaranya adalah seorang profesor, rektor universitas pada saat itu. Teorinya luar biasa bagus. Saya di sana dengan istri saya dan banyak orang tua juga yang ikut di sana. Lalu kita mendengarkan itu. Nah, sesudah selesai, karena saya begitu tertarik, saya mau tahu profesor ini anaknya seperti apa. Lalu saya tanya, ada di situ ajudannya lah, asistennya lah, saya tanya, Mas, ini Pak Profesor ini anak-anaknya di mana sekarang? Apa pendidikannya? Apa profesinya? Dia bilang anaknya nggak ada di sekolah yang benar. Saudara tahu, pada saat itu di otak saya, ini berarti teorimu ini nggak bisa dipakai. Karena saya dengan istri saya begitu pengen agar generasi di depan kita ini adalah generasi-generasi yang sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, mentalnya bagus, dan bisa berhasil, maka kita giat cari ke sana kemari. Karena saya sudah punya kesimpulan bahwa teorinya ini nggak bisa dipakai, maka saya cari kawan-kawan orang yang berhasil mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya. Saya belajar dari mereka. Saya tanya, bagaimana caranya diperlakukan itu anak? Saya rekam semua itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Pengalaman-pengalaman yang mereka sampaikan ada di sini saya, maka saya mau berbagi kepada Anda pada saat ini. Dan itu saya terapkan kepada anak-anak saya. Saya ingin berbagi kepada Anda. Tentu apa yang saya sampaikan itu bukan ide saya 100%. Tetapi ide daripada orang yang sudah berhasil mendidik anaknya dan sukses mereka di dalam kehidupannya sehari-hari, ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian yang saya lakukan yang terkait dengan lingkungan saya dan cita-cita yang ada di dalam pikiran kita. Saya ingin berbagi kepada saudara-saudara teknis membuat anak berhasil dalam pendidikan dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Pada waktu anak kami yang nomor 1 sekarang yang sudah menjadi dokter itu tamat SD. Kawan-kawan, saya mau sampaikan, sebetulnya podcast saya ini lebih saya tujukan kepada orang tua muda, tua yang mempunyai anak-anak di SD, SMP, di SMA, boleh juga yang sudah kuliah. Tidak ada yang terlambat. Dan apa yang saya mau sampaikan ini belum tentu cocok untuk Anda. Boleh Anda terima, boleh tidak. Dan mungkin Anda bisa mencari inovasi yang lebih hebat lagi dari apa yang sudah kita lakukan. Pada waktu anak kami tamat SD, dia minta kepada saya, dia mau sekolah SMP di luar kota, jauh lintas provinsi, di Jawa Timur, kawan-kawan. Tamat SD, wah kita khawatir. Tetapi kalau saya cegah dia, nanti bisa jadi masalah.
Maka ya sudah, oke, tinggal caranya bagaimana. Lalu saya katakan kepada dia, oh oke, Nang, kalau kamu mau sekolah di situ, apakah kamu sudah pelajari di sekolah itu seperti apa? Sudah tahu biayanya berapa? Sudah tahu gurunya siapa? Sudah tahu teman-temanmu di situ orang dari mana? Sudah tahu bagaimana caranya kamu tinggal di situ? Sudah tahu kamu berapa jauhnya ke situ? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dia bilang belum. Wah, kalau begitu kenapa kamu pilih di situ? Ya teman-temanku bilang di situ bagus. Oke, saya tidak katakan tidak bagus. Tetapi saya minta kamu sekarang, saya ambil buku folio kawan-kawan yang tebal. Tolong tulis di sini daftar biaya-biaya, di sini jumlahnya, kemudian seperti apa kamu mau lakukan nanti sekolah di sana. Ditulis, ditelepon, tanya. Jadi saya minta dilaporkan kepada saya siapa kepala sekolahnya, guru-gurunya, kemudian biaya-biaya di sana. Saya bilang tulis semua biaya yang diperlukan untuk di sana. Dia tulis semua. Saya lihat, saya bilang, kan kamu perlu ganti sepatu, kan kamu nanti bapak mau beli handphone, kan kamu mau jajan di McD, kan kamu mau nanti ganti sepatu, mau traktir teman, laundrynya gimana, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tulis semua. 3 lembar halaman folio, saudara. Total, cek, 300 juta. Semester pertama, 300 juta. Tahun 98 kalau saya nggak salah. Belum lama habis kerusuhan pada saat itu. 98. Waduh, besar sekali saya pikir. Oke. Jadi udah benar ini, cek ulang. Udah Pak, katanya. Teken dong. Dia teken. Saya tanya, apa masih ada yang kurang? Sudah. Ya sudah. Kalau begitu saya janji sama kamu, saya penuhi ini 100%. Tapi sebelum saya teken, saya mau ya, kamu janji sama Bapak. Apa yang kamu berikan sama Bapak dengan semua ini? Dan ini masih kurang nih. Saya bilang, loh apa yang kurang Pak? Ya, kamu harus ada di sini buat kalau libur, bantu mama di rumah, jaga adik, ngepel, bersihin halaman, siram kembang. Belum kamu tulis? Tulis dong. Tulis. Dah. Oke. Dengan semua ini, apa yang kamu berikan sama Bapak? Lalu dia katakan, lah, saya mau berikan apa? Kan aku sekolah, Pak. Iya, betul. Jadi kalau sekolah nggak ada yang kamu berikan sama Bapak. Kan saya kasih sama kamu ini 100%. Nih, maka kamu harus ada dong balasannya sama Bapak. Ya, kalau sekolah gimana lah? Dia bilang, ya nilaimu. Oh iya katanya. Dia tulis, nilai saya 8. Matematika 7. Saya bilang, enggak bisa begitu. Saya nggak mau. Saya mau nilaimu 100. Karena saya penuhi ini 100%, maka nilaimu harus 100. Nggak bisa kurang. Wah, katanya nggak bisa lah, katanya. Ya udah, dicek ulang. Dicoretin lagi sama dia ini, coretin. Itu Bapak nggak usah ke sana lah. Kalau Bapak ke sana, hotelnya nggak usah di hotel yang 1 juta, Pak. Di situ saya udah tanya. Di situ ada yang hotel penginapan 150.000. Terus makannya juga di situ kan ada warung. Ya, terus apalagi ini saya nggak usah ganti sepatu. Terus pakaian juga nggak usah beli, Pak. Ini Bogono begini. Tapi saya bilang les piano belum bikin di situ. Saya bilang, ya bikinlah les piano, harus bikin. Nah, terus dicoretin. Sisa 100 juta. 200 juta hilang.
Nggak lagi beli sepatu, handphone pun nggak beli, segala macam di situ. Sisa 100 juta. Udah sisa 100 juta? Udah? Oke, tulis ulang. Tulis ulang di halaman berikutnya. Tulis ulang. Ya udah, teken. Sebab ini perjanjian antara kamu dengan Bapak, teken. Diteken sama dia. Udah, tulis di situ berapa nilaimu setiap mata pelajaran. Ya nggak bisa, Pak. Ya 8 lah. Semua rata-rata 8. Saya bilang, no way. Tidak bisa. Saya tidak mau. Sebab ini saya kasih sama kamu 100%. Saya berjuang untuk itu. Dan ini kamu harus penuhi 10 setiap mata pelajaran. Saya sudah lihat, saya sisir ini. Ini sudah oke. Kamu nilainya cuma segini, nggak usah pergi jauh-jauh. Di sini aja kamu depan rumah les jahit. Jadi tukang jahit aja kamu. Dia bilang, oh nggak mau katanya. Saya nggak mau begitu. Ya sudah, kalau nggak mau ya bikin. Janji sama Bapak. Anda tahu hasilnya? Nangis dia. Ya nggak bisa Pak, begini, begini. Tidak bisa. Stres lah kau sekarang. Daripada stres kita nanti di depan, di belakangan hari. Lebih bagus stres sekarang. Saya sampaikan sama dia. Supaya kamu tahu. Ya. Setoran mobil kita satu hari hanya 100.000. Dari 100.000 itu yang bisa disimpan hanya 10.000. Kali sebulan 25 hari, 250.000. Mobil kita ada 8. Sisanya itu untuk perbaikan mobil lah, inilah, kerusakan lah, segala macam. Itu tidak cukup. Tetapi saya harus bekerja keras untuk ini. Saya bilang, saya harus bekerja keras untuk ini. Supaya ini bisa terpenuhi. Masa saya yang bekerja keras, kamu tidak bekerja keras? Kawan-kawan, timbulkan rasa tanggung jawab di dalam diri anakmu pada waktu dia masih muda. Dan beritahukan kepada dia kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi untuk mencari uang, untuk membutuhi kebutuhan dia. Poinnya di situ. Timbulkan rasa tanggung jawab dan beritahukan kepada dia bahwa kita tidak gampang cari uang. Sehingga dia harus memberikan kontraprestasi terhadap apa yang kita lakukan. Harus ada timbal baliknya. Di situ akan muncul rasa tanggung jawab. Ketika dia nangis, dia stres, di situ muncul rasa tanggung jawab. Oke? Kalau tidak 10 setiap mata pelajaran, no way, Bapak tidak mau. Tidak usah, nggak usah sekolah kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tulis, nilai saya 10 setiap mata pelajaran. Oke? Teken. Teken, saya pun teken. Kapan kita pergi? Lusa Pak harus pergi, karena harus daftar. Oke, kita berangkat. Sampai di sana, cari tempat penginapan yang 150.000. Mungkin Anda tidak bisa tidur. Saya pada saat itu nggak bisa tidur saya. Tetapi tidak apa-apa, tidur aja di situ. Karena itu sudah perjanjian. Makan pun dia yang tentukan. Makan kita di situ aja Pak. Ada di situ katanya teman-temanku, di situ ada warung yang murah katanya. Oke, kita makan di situ. Nggak di McD. Makan di situ. Karena dia sudah berhitung sekarang. Budget dia tidak boleh lebih daripada apa yang sudah diteken ini. Besoknya, saya katakan, oke, ini uangnya, Bapak belum bisa penuhi semua, tetapi kita bayar dulu sebahagian, yang penting kamu bisa daftar dulu, karena Bapak nggak punya uang cukup sekarang, tetapi 100% ini akan saya penuhi, semua full. Ya, yang penting kamu bisa sekolah. Tapi sebelum kita berangkat, saya mau kamu berjanji dulu sama Bapak.
Harus ada janjinya. Apa janjinya? Ya, berdiri kamu. Berdiri. Janji kamu sekarang. Saya tidak akan melawan guru. Saya tidak akan merokok. Saya tidak akan mencoba-coba narkoba. Saya akan bekerja sama dengan guru. Saya tidak akan ribut berantem. Saya tidak akan boros. Saya tidak akan bohongi orang tua. Saya akan bekerja sama dengan guru. Nilai saya 100 setiap mata pelajaran. Nangis dia. Ketika dia nangis, kawan-kawan, di situ timbul rasa tanggung jawab. Itu penting. Itu penting. Dia down to earth. Dia berubah. Bukan lagi seperti yang di rumah. Ketika dia di rumah, karena kita mampu, dia pergi sekolah, dia antar jemput supir. Anda tahu pulang dari sekolah, duduk dia di meja makan. Dia bilang, "Mbak, buka sepatunya." Minum, sudah di sampingnya kulkas, "Mbak, minum." Stres saya ngelihatnya. Ini bakal jadi sampah masyarakat kalau anak saya seperti ini. Ketika dia sudah di sana, dengan apa yang sudah kita lakukan tadi, dia akan berubah. Pasti dia berubah. Nah, kawan-kawan semua, ini tentu bukan satu resep mujarab, resep ajaib yang membuat anak Anda bertanggung jawab. No, tidak ada resep yang perfect. Tetapi inilah yang kita lakukan. Inilah yang saya dapat informasi dari orang yang melakukan bagaimana caranya dia membimbing anak dia sehingga berhasil bertanggung jawab. Tidak hanya seperti sampai di sini. Anda perhatikan, di Indonesia ini tidak kenal maka tidak sayang. Ya, Anda temui guru-gurunya. Ketika Anda kenal gurunya, maka gurunya merasa ada hubungan emosional dengan anak Anda. Temui gurunya, beritahukan, "Ini anak saya, tolong dibimbing Pak ya, ini kurang, ini. Kalau ada masalah tolong hubungi saya. Nah, bila perlu minta nomor teleponnya, monitor dia, monitor gurunya gimana anak saya, buka hubungan yang baik." Bukan hanya di SMP, di SMA, sampai kuliah. Anda harus lakukan itu. Dia merasa, anak ini merasa, oh dia dimonitor. Gurunya akan mempunyai perhatian spesial kepada anak Anda. Saya juga dosen, pengajar. Kalau saya tahu mahasiswa itu, saya kenal bapaknya, saya kenal orang tuanya, maka saya punya perhatian khusus sama dia. Kadang saya tegur dia, "Kamu jangan begitu, bapakmu begini, begono begini. Nah, ada perhatian khusus. Maka anak kita pun akan ada perhatian khusus dari gurunya, dari dosennya, karena kita kenal. Bukan sogok, enggak. Tetapi komunikasi yang baik, serahkan anak Anda kepada dosennya, kepada gurunya, maka dia akan diperhatikan. Sering orang tua tidak kenal siapa guru anaknya. Orang tua tidak kenal siapa dosen anaknya, padahal dia satu kota. Bahkan sekalipun tidak satu kota, Anda harus mencari cara supaya Anda bisa berkomunikasi dengan dosennya, dengan gurunya. Pada waktu anak kami di Belanda, saya tanya, "Siapa dosenmu?" Dia bilang, "Salah satu itu Profesor Vermeulen." Saya bicara, Profesor Vermeulen. Jadi itu satu cara bagaimana supaya anak ini bisa cair dengan dosennya, dengan gurunya, diperhatikan oleh gurunya, dan dia dimintain pertanggungjawaban. Ketika dia pulang ke rumah, tuntut apa yang ada di perjanjian tadi. Dia harus kerja di rumah, dia harus ini dan sebagainya. Penelitian di Harvard mengatakan bahwa anak yang bekerja di rumah, yang merapikan tempat tidurnya, cenderung lebih bertanggung jawab, lebih sukses daripada anak yang tidak dituntut tanggung jawab di rumahnya. Satu kali ketika anak kami libur
pulang ke rumah, karena teman-temannya semua, kelihatannya semua teman-temannya sudah pakai handphone, pakai sepatu Ghost. Pada waktu itu lagi musim, ada sepatu yang haknya tinggi, terus kayak sepatu bot gitu namanya Ghost. Lalu dia minta kepada saya, "Pak, aku teman-temanku semua udah pakai sepatu begini yang bagus, Pak, tolong beliin sepatu saya." Saya bilang, "Di mana jualnya?" Dia bilang, "Di Plaza Senayan." Dia tahu sesuai Plaza Senayan. Saya nggak pernah belanja di Plaza Senayan karena saya tahu di situ mahal. Lalu, oke, Nang, ayo, saya bilang, pergilah kami ke Plaza Senayan. Dibawalah saya. Dia tahu, padahal dia di Jawa Timur sekolahnya. Dia tahu. Dia tunjukkan ini tokonya. Oh, saya lihat harganya di situ. Wah, ilah, 1,5 juta satu sepatu. Itu tahun 99 lah, sekitar di situ. Waduh, saya bisa 1,5 juta, mahal sekali. Anda tahu, sepatu saya pada saat itu cuma 150.000. Lalu saya bilang sama anak saya, "Udah, Inang," saya bilang, kita beli di tempat lain aja, di sini terlalu mahal. Ada di sana sepatu yang seperti ini juga, sama," saya bilang. Oh, senang dia. "Ayo," katanya. Pergilah kami. Saya bawa dia ke Tanah Abang. Parkir. Lalu kita cari Tanah Abang. Ada. Ini dia. Saya bilang. Sama, saya bilang. Dia bilang, "Bapak gila," katanya. "Nggak mau," katanya. Dia pergi. Udah, kita pulang. Masuk ke mobil. Dia banting itu mobil. Karena rumah mertua saya di Kebon Siri, dekat dengan Istana Wakil Presiden, cuma beberapa ratus meter, cuma 200 meter, 300 meter lah paling jauh. Jadi dari Tanah Abang saya mampirlah ke rumah mertua, karena dia teriak-teriak di mobil, "Ayo ke rumah Opung, aku mau ke rumah Opung." Ya sudah, oke, bawa ke rumah Opungnya. Sampai di rumah Opungnya dia turun, teriak-teriak, "Opung!" teriak-teriak. Wow, mertua saya bilang, kenapa Opung? Kenapa sayang? Kenapa? Oh, dia cerita, "Bapak, aku minta sepatu Ghost Bapak beli di Tanah Abang. Nggak bagus, Opung, nggak ini, segala macam." Jadi, mertua saya tanya, "Kenapa begitu?" katanya. Saya bilang, "Amang, harga sepatu itu 1,5 juta. Saya aja yang kerja, yang cari uang, harga sepatu saya cuma 150.000. Bagaimana anak kecil begini harus memakai sepatu yang harganya 1,5 juta? Tidak bagus, tidak tepat itu," saya bilang. "Oh ya, sudah. Nggak apa-apa," katanya. Anda tahu apa yang terjadi? Opungnya beli. Karena Opungnya beli, saya nggak bisa ngomong, saya diem. Dia beli. Saya tungguin, dia pergi beli. Sudah dibeli, sudah akhirnya kita pulang. Di mobil saya kasih tahu, saya tidak akan pernah beli yang seperti itu. Sepatu Bapak hanya 150.000. Itu saya pakai untuk bekerja, untuk cari uang. Kamu belum bekerja, kamu masih sekolah. Bagaimana kamu punya sepatu 1,5 juta? Tidak pantas." Bertentangan dengan hatinya itu. Ngedumel-dumel dia. Tetapi walaupun begitu, pasti di dalam hatinya dia mengerti. Dan akhirnya, memang dia bilang, "Iya, Pak, ya." Iya. Dan mulai saat itu saya bilang sama mertua saya telepon, "Nanti lain kali jangan begitu, Amang," saya bilang. "Tidak bagus. Beritahukan kepada anak Anda sikap Anda atas sesuatu yang tidak pantas. Diterima atau tidak diterima, tidak menjadi masalah. Kenapa? Ketika itu didengar, itu akan berproses." Kawan-kawan semua, puji Tuhan, 4 anak kami tidak ada yang menjadi musuh kami. Tidak ada yang boros, semua sekolah on time semua, kuliah on time semua. Kenapa? Karena dia tahu persis,
ketika dia lewat 1 semester, maka saya stop, tidak akan saya biayai. Mereka tahu persis, ketika saya kuliah, saya self-supporting student. Saya kuliah sendiri. Ceritakan kepada mereka, bagaimana kita sekolah. Soal mereka, itu masa lalu, tidak apa-apa. Tetapi nilai-nilai itu tetap ada di dalam diri mereka. Kawan-kawan semua, orang tua muda, yang anak-anaknya masih kecil-kecil, persiapkan diri Anda, do something different if you want to get different result. Kepada anak Anda yang sudah sekolah di SMP, di SMA, lakukan sesuatu yang berbeda jika Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Baik kawan-kawan, tentu tidak cukup setengah jam kita berbicara untuk urusan seperti ini. Akan tetapi, saya berharap ini boleh menjadi satu inspirasi, motivasi kepada Anda. Andalah yang lebih tahu, bisa membuat sesuatu yang lebih baik, lebih berhasil mungkin, lebih punya daya juang untuk tanggung jawab daripada anak-anak Anda. Demikian kawan-kawan, kiranya Anda sukses semua. Ingat, anak kita itu ketika dia sukses, itu adalah keberhasilan kita. Ketika anak itu berhasil, itu adalah kesuksesan kita. Ada dua hal yang timbal balik. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua, sukses semua dimanapun Anda berada.